Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah karena berkat karunia lah kita bisa melaksanakan hari ini bersama Bunda Umi di acara diseminasi budaya positif calon guru penggerak, dan tak lupa selawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Baiklah Bapak Bunda semuanya, untuk membuka acara ini marilah kita bersama-sama membaca dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya tilawah Al-Quran yang akan disampaikan oleh Bapak Yani Suganda SPD, kepadanya dipersilakan. Sadaqallahul azim. Terima kasih kepada Bapak Yani Suganda SPD. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah. Selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan untuk berdiri. Terima kasih hadirin, silakan duduk kembali. Baiklah Bapak Ibu guru semuanya, selanjutnya yaitu kata sambutan dari Kepala SDIT Limpati Batu Raja kepada Bunda Devi Marsalina SPD, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Bunda guru yang sudah meluangkan waktu untuk bersama-sama dengan Bunda Umi Nasya sebagai salah satu calon guru penggerak dalam rangka pengimbasan diseminasi budaya positif, dan semoga kita bisa mengikuti apa yang beliau sampaikan, menambah wawasan dan keilmuan, dan semoga nantinya ke depan apa yang beliau sampaikan bisa kita terapkan di lingkungan sekolah kita, karena budaya positif insya Allah cakupannya luas. Jadi nanti kita sama-sama belajar, sama-sama menimba ilmu, tidak peduli dari siapa itu datang. Ketika itu ilmu, maka kita akan mengambilnya dan berusaha untuk mengamalkannya. Mungkin itu saja. Terima kasih kepada Bunda
bermanfaat bagi teman-teman lainnya, dan semoga nanti ke depan budaya positif itu benar-benar terwujud nyata ya di lingkungan SDIT Al-Fatih Batu Raja. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bunda Devi Marisanda SPD. Selanjutnya yaitu kita akan menutup acara ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan istighfar sebanyak-banyaknya. Astagfirullahaladzim. Doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, sebelum saya menutup acara ini, selanjutnya nanti akan ada acara inti seminar penuntasan diseminasi budaya positif calon guru penggerak oleh Bunda Umi Nasya SPD. Sebelumnya saya tutup dengan mengakhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bunda Umi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di siang hari ini masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk berdiri di depan sini. Shalawat serta salam tak lupa senantiasa teruntuk sang kuda terbaik kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, baik Bapak dan Bunda guru sekalian, saya ucapkan terima kasih telah menghadiri kegiatan hari ini yang merupakan salah satu bentuk aksi nyata saya di kegiatan pendidikan guru penggerak, yaitu pada modul 1.4 budaya positif ya, yang akan disampaikan mengenai definisi penerapan pengalaman budaya positif itu sendiri. Oke, baik. Sebelum kita memulai, kita cek konsentrasi dulu ya, Bapak dan Bunda. Kalau anak-anak saja bisa, Bapak dan Bunda tentunya sebagai guru bisa menyalurkannya lebih baik lagi. Kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Oke, sebelum kita memulai, saya ada sebuah games ya. Bapak Bunda boleh untuk berdiri sejenak ya. Kita bermain games dulu sebentar ya. Cek. Oke. Bunyinya adalah meletakkan ke dua tangan ya. Oke. Kalau saya bilang Marina, maka Bunda, Bapak Bunda pegang pipi ya. Marina, kemudian Mari. Ya, mungkin sudah sering mendengar ya kalian tersebut. Oke. Sudah mengenalnya ya. Kita mengingat
Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, Marina, Marijo menari di atas menara, Marijo menari di atas menara. Oke, tepuk tangan buat kita semua ya. Oke, door prize-nya dapat senyum terindah dari Mariam ya. Nah, ini door prize-nya katanya. Oke, terima kasih. Ternyata masih sudah ada yang konsentrasi, sudah ada yang masih belum konsentrasi, mungkin banyak kegiatan ya, penuhnya jam mengajar, sudah lesu siang hari ini. Saya banyak-banyak mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bunda Guru untuk kehadirannya hari ini. Baiklah, langsung kita mulai saja. Kelihatan ya? Oke, baik. Pada kesempatan hari ini saya akan memaparkan, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif ya. Saya Umi Nazia, calon guru penggerak angkatan 9. Ini adalah salah satu bentuk aksi nyata dari modul 1.4 ya. Kita lanjutkan. Nah, dari budaya positif itu, kalau mendengar budaya positif, kira-kira yang ada di pikiran Bapak Bunda itu apa sih budaya positif? Ada apa budaya positif? Kira-kira kalau mendengar kata budaya positif, mungkin Bunda Devi? Budaya yang baik ya. Banyak budaya positif, salah satunya kita sering menerapkan di pagi hari ya, baik guru maupun siswa. Salah satunya ketika menyambut anak ya, kita tersenyum, itu sudah budaya positif ya. Adapun konsep inti dari budaya positif itu ada perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, kemudian ada motivasi perilaku manusia, ada posisi kontrol di sini, kemudian ada keyakinan kelas, dan yang terakhir itu ada segitiga restitusi. Ya, jadi nanti kita akan membahas satu persatu. Ya, yang pertama itu ada dari konsep inti budaya positif itu ada pembelajaran dengan paradigma baru. Mungkin Bapak dan Ibu guru, Bapak Bunda semua pernah mendengar pembelajaran berpusat pada guru atau teacher center. Pernah mendengar? Pernah ya. Yang sering mengikuti kegiatan IKN, yang kurikulum merdeka mungkin sering mendengar. Kemudian ada juga yang kedua, pembelajaran yang berpusat pada murid atau disebut juga dengan student center. Ya, jadi ada dua. Kira-kira Bapak dan Ibu guru di kelas itu sudah menerapkan yang mana? Pembelajaran yang berpusat pada guru atau pembelajaran yang berpusat pada murid? Mungkin Bunda Eli belum tahu ya. Bunda Vita setengah-setengah. Mungkin ada terkadang berpusat pada guru, ada juga berpihak pada murid. Ya, di sini akan kita bahas bahwa pada kesempatan kali ini ya, pembelajaran dengan paradigma baru itu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi, seandainya kita mengajar hanya menggunakan metode ceramah saja, maka anak akan bosan. Akhirnya anak membuat masalah. Mungkin lari dari kelas, atau mungkin dia tidur-tiduran, atau dia ngobrol. Karena kita hanya berpusat, metode kita menggunakan metode ceramah saja, atau menggunakan media menulis saja, tulis sampai habis ya, seperti metode-metode yang sudah zaman old seperti itu ya. Akhirnya pembelajaran ini tidak seru seperti itu ya. Nah, yang diharapkan kita bisa melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi ya, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya. Jadi
dalam konsep belajar, gaya belajar murid kita harus memahami gaya belajar murid. Oh mungkin Bunda ini ya punya murid si Ahmad misalnya. Ahmad ini ya punya gaya belajarnya audio, sedangkan si Rani ini punya gaya belajarnya kinestetis ya. Seandainya kita punya anak pembelajaran hanya satu saja kinestetis terus atau menggunakan ceramah saja, itulah yang menyebabkan pembelajaran ini membosankan dan anak itu akan berbuat masalah karena kebutuhannya tidak terpenuhi ya. Jadi kita harus memahami satu persatu dari anak ini, apakah dia tipe audio ataukah dia visual ataukah dia kinestetis atau gabungan dari keduanya, seperti itu. Jadi kita bisa menghadirkan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan anak. Tujuannya adalah supaya kita bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila. Mungkin kita sering ya hanya mendengar profil pelajar Pancasila, profil pelajar Pancasila. Apa sih profil pelajar Pancasila? Nah, di depan ada ya profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan dan berakhlak mulia. Kita sudah mungkin ya menerapkan berintak ini. Salah satunya adalah kegiatan kita sholat duha di pagi hari. Bapak Bunda sudah menyambut anak-anak penuh senyum ketika piket mungkin ya di gerbang. Kemudian pelaksanaan sholat zuhur berjamaah di kelas. Kemudian berdoa sebelum dan sesudah belajar. Itu sudah kita terapkan satu persatu. Kemudian ada mandiri ya yang diharapkan itu. Jadi baik guru maupun siswa itu punya karakter yang mandiri. Kemudian ada bernalar kritis. Jadi bagaimana pembelajaran kita yang kita hadirkan di kelas itu tidak hanya anak itu hanya terima saja, akhirnya ya udah membosankan seperti itu ya. Kemudian kreatif. Nah, salah satunya kita membuka pembelajaran dengan kreatif. Kita buka dengan ice breaking dulu mungkin ya, nggak perlu diajari. Bapak Bunda mungkin sudah ada yang menerapkan. Kemudian menggunakan media-media yang kelas 6 atau kelas 1 mungkin bisa menggunakan video, proyektor, yang lain-lain. Kemudian bergotong royong ya, salah satu kegiatan yang sudah kita lakukan misalnya adalah Jumat bersih ya, Jumat bersih, Jumat berbagi, itu adalah poin gotong royong. Kemudian berkebinekaan global ya, saling menghargai, jadi tidak membeda-bedakan di kelas itu. Kemudian selanjutnya, nah terkadang kita itu sering miskonsepsi tentang teori kontrol. Nanti teori kontrol itu ada apa saja ya. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kita berpikiran mungkin ya bahwa kita itu bisa mengontrol murid-murid kita di kelas. Ternyata itu tidak bisa Bapak Ibu ya. Misal Bunda memberikan perintah, nah kalau sholat wudhu pakai sendal gitu ya misalnya. Ketika itu mungkin anak-anak melakukan menggunakan sendal, atau nak silakan membuat karya ini. Ketika itu anak-anak kelihatannya sangat nurut sekali. Tapi apakah yang dilakukan anak ini muncul dari dirinya kesadaran, atau cuma gara-gara takut karena nanti dihukum Pak Redi misalnya ya, karena hukuman Pak Zulai misalnya. Jadi enggak kita beranggapan bahwa anak tersebut kita yang kontrol. Ternyata tidak. Bisa jadi ketika di rumah dia nggak melaksanakan tuh sholat duha yang biasa sehari-hari diterapkan di sekolah. Bisa jadi sholat duhanya karena dioper-oper Pak Redi misalnya, atau dioper-oper wali kelasnya misalnya, atau dioper-oper kesiswaan misalnya. Jadi kita beranggapan bahwa kita sudah mengontrol murid tersebut, akan tetapi itu ya hanya sebuah ilusi. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kadang
kita memberikan kritik dan rasa bersalah kepada anak, ya, untuk menguatkan karakter. Dengan kritikan-kritikan tersebut, dengan kalimat-kalimat kita berpikir bahwa kita sudah mengontrol murid. Ternyata hal tersebut, ya, tidak bisa dengan begitu saja mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Misal ketika anak melakukan kesalahan, ya, kita nasihati, kita berpikir bahwa dari nasihat tersebut anak kemudian berubah. Nah, besok kalau sholat bawa mukena ya ke sekolah. Ketika itu anak menjadi nurut, ya, kita berpikir bahwa kita telah mengontrol penguatan yang kita lakukan, nasihat yang kita lakukan, mengontrol dirinya. Tetapi hal tersebut belum tentu kalau motivasi dari dalam dirinya itu belum muncul dengan sendirinya. Besok-besok kalau Bunda Wali kelasnya tidak masuk, bisa jadi digantikan oleh guru mapel, anak tersebut tidak nurut lagi, ya, seperti itu. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Misalnya di rumah, ya, berhak memaksa pakai baju ini, pakai baju itu, ya. Anak menjadi nurut, ya. Kita berpikir paksaan tersebut adalah sesuatu yang terbaik loh buat kamu dan akan bertahan. Ternyata tidak. Ketika mungkin orang tuanya pergi, anak bisa kembali ke seperti semula kalau motivasi intrinsik atau di dalam dirinya nggak muncul dengan sendirinya. Akhirnya yang terbentuk adalah merasa gagal pada anak tersebut, ya. Kita lanjutkan. Nah, bagaimana mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol? Kalau yang dulu berjalan itu stimulus respon, ya, beranggapan bahwa kebutuhan kita sama. Yang akan kita terapkan adalah teori kontrol, bahwa realita kebutuhan setiap kita itu berbeda, yang nggak sama. Yang mungkin di kelas anak-anak ada yang semangat ketika pagi, ada yang pagi-pagi sudah murung, ada yang tidur dan yang lain sebagainya, bahwa mereka memiliki kebutuhan yang berbeda. Jadi kita mau merubah paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Nah, dari teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, ya. Selanjutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita nggak bisa memaksakan orang lain itu berpandangan sama dengan kita, ataupun memaksakan anak berpandangan yang sama dengan kita. Tetapi yang harus kita lakukan adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, tentang pembelajaran. Jadi nggak bisa kita harus begini, itu nggak bisa, ya. Jadi dari stimulus respon ke teori kontrol. Kemudian dari stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Terkadang ketika kita melihat anak-anak kita membanjiri, disuruh nyiram kangkung misalnya kemarin, ya, malah di air tersebut dimainkan, diapakan, ya. Kemudian kita ngejudge bahwa, nah, yang kamu lakukan itu adalah salah, seperti itu, ya. Kita sudah ngejudge, padahal di teori kontrol semua perilaku itu memiliki tujuan, ya. Seharusnya kita tidak langsung ngejudge bahwa perilaku buruk itu adalah sebuah kesalahan, melainkan kita tanya dulu, apa tujuan dia melakukan itu, apa alasan dia melakukan hal tersebut, ya. Karena setiap yang dilakukan pasti punya alasan. Jadi kalau kita menjadi guru, jangan langsung ngejudge, ya, apa yang dilakukan itu adalah sebuah kesalahan. Tapi kita tanya dulu, kita gali dulu, apa sih maksud dan tujuan dia seperti itu, gitu, ya. Kemudian yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya, sedangkan di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, ya. Jadi orang lain nggak bisa mengontrol diri Anda, yang bisa itu adalah Anda sendiri. Contoh, ya, kita diberikan saran mungkin kepada orang lain, begini, yang sebaiknya kamu tuh begini, gitu, ya.
Tetapi ketika kita mengambil pendapat, mungkin saat itu kontrolnya. Tapi ketika tidak, ya, nggak hidup di atas saran Anda, saya mau jalan sendiri, maka nggak bisa. Jadi yang bisa mengontrol adalah diri sendiri. Sama kayak anak, kamu harus duduk yang santun, ya, nggak bisa disuruh duduk yang santun sedangkan dia lapar misalnya, sedangkan dia mau ke toilet misalnya, nggak bisa. Jadi yang mengontrol adalah diri sendiri. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kemudian teori kontrolnya berkolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi pada saat melakukan sebuah pemaksaan atau bujukan gagal, jangan sampai ketika anak membuat kesalahan kita langsung ngejudge bahwa itu adalah salah, bahwa itu sebuah kesalahan. Akhirnya dia besok-besok lagi dia merasa gagal ketika melakukan hal tersebut. Akhirnya misal mengerjakan soal tidak bisa, kita ngejudge. Akhirnya anak tersebut besok-besok lagi, sudahlah, nggak usah ikut tes, pasti aku tuh nggak bisa, pasti aku akan gagal, seperti itu ya, karena dari guru tidak ada memberikan penguatan. Kemudian yang harus kita lakukan adalah apa? Berkolaborasi. Tanya kesulitannya bagaimana, kita cari solusinya bersama dengan menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Kemudian yang terakhir yaitu model berpikir menang kalah, itu pada stimulus respon. Yang kita harapkan di paradigma ini adalah model berpikir menang seperti itu. Jadi jangan sampai kita sebagai guru ya udah kita yang menang seperti itu. Ketika anak melakukan salah, kamu terlambat, kamu salah, kamu harus dihukum. Ya, akhirnya yang tercipta guru di sini posisinya menang dan murid kalah. Akhirnya besok-besok murid ini merasa dirinya pada fase gagal seperti itu ya. Yang kita harapkan adalah berpikir kita menang, bagaimana mencari solusinya sama-sama. Jadi anak ini diajak berdiskusi supaya timbul motivasi dalam dirinya. Akhirnya ketika timbul motivasi, ketika ada solusi, ketika dia ada permasalahan, maka dia akan termotivasi untuk menyelesaikannya. Jadi nggak merasa, sudahlah aku ini pasti nggak bisa, seperti itu ya. Kemudian dari paradigma tersebut kita mengharapkan nilai-nilai kebajikan. Ya, apa itu nilai-nilai kebajikan? Ya, nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Ya, jadi kalau di kelas bukan kepada kenapa keyakinan kelas, bukan peraturan kelas, seperti itu ya. Dari contoh nilai kebajikan, ini ada profil pelajar Pancasila, kemudian ada profil pelajar Pancasila yang sudah kita bahas tadi di depan, kemudian ada dari EYP, IBO PYP, ya, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, dan lain sebagainya. Bapak Ibu bisa membaca. Nah, ini nilai-nilai kebajikan. Ini yang harus kita tanamkan di sekolah dan kepada anak-anak kita. Ya, jadi kalau dari sinilah nanti akan dibuat keyakinan kelas. Jadi bukan peraturan kelas. Ya, kalau peraturan kelas itu berarti yang timbul adalah kalimat-kalimat negatif. Tidak boleh datang terlambat. Tidak boleh mencontek. Ya, itu kalau peraturan kelas. Tapi kalau dalam nilai-nilai kebajikan, ya, maka ketika tidak boleh mencontek, itu apa nilai-nilai kebajikannya? Misalnya saling menghormati pekerjaan, ya, baik pekerjaanmu maupun pekerjaanku. Bahwa nyontek itu nggak boleh sebenarnya, kita sudah tahu itu aturan kelasnya. Untuk nilai-nilai kebajikan kelasnya, keyakinan kelasnya, kita bisa menemukan bahwa saling menghormati, ya, atau ketika dia datang terlambat, tidak boleh datang terlambat. Maka dari nilai-nilai kebajikan kita bisa mengambil apa? Disiplin, kemudian menyamakan, ya. Selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia.
Apa itu kebutuhan dasar manusia? Segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, jadi tujuan ya, memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Enggak jelas ya. Nah, dari kebutuhan yang pertama, kita harus memahami nih, kalau murid di kelas itu memiliki 5 kebutuhan dasar, Bapak Ibu. Yang pertama, bertahan hidup. Mungkin kita sering nih melihat baru pagi-pagi diolah ngantuk, baru pagi-pagi diolah lesu. Ya, jangan kemudian kalau ini tidak memperhatikan, Bapak Ibu dihukum, maju ke depan. Ya, yang pertama kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kesehatan. Siapa tahu dia sedang sakit perut. Siapa tahu pagi tadi dia belum makan. Jadi bagaimana supaya menumbuhkan konsentrasi dia tadi supaya bisa mengikuti pembelajaran dengan baik? Ketika dia lapar, dia bawa bekal, boleh tuh disuruh makan duluan. Atau ketika sakit perut, boleh tuh kita carikan dulu minyak bubut atau kita kasih obat. Sehingga nantinya ketika 5 kebutuhan dasar dia sudah terpenuhi, pembelajaran yang kita harapkan tadi itu bisa tercapai. Ya, jadi jangan egois. Di kurikulum Merdeka kita dituntut pembelajaran berpihak pada murid. Berpihak pada murid ini bukan kemudian nuruti kehendak murid, itu bukan. Maksudnya apa? Kita memahami kebutuhan-kebutuhan mereka. Ngapa sih dia nggak konsentrasi? Ngapa dia keluar kelas terus? Ya. Nah, yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Ya, mungkin ada tuh, ya, dia anak itu punya kelompok masing-masing. Nah, si ini dekat dengan si ini dekat dengan si itu, si B dekat dengan si C. Ternyata yang satu ini dia mendiam terus di kelas, ya, dia nggak mau tuh bersosialisasi dengan teman di kelasnya, nggak mau tuh berkolaborasi. Kenapa? Kita harus tanya. Ya, mungkin dia merasa nggak diterima di kelompok tersebut, ya, merasa tidak diterima. Sudahlah bun, dak kate yang nak kawan dengan aku, dak kate yang ngajaki aku, pensilku patah, dak kate yang minjemi, misalnya seperti itu ya. Kita harus paham, berarti anak tersebut, ya, kebutuhan dasar yang belum terpenuhi itu adalah rasa kasih sayang dan diterima di kelas tersebut, baik oleh Bapak Bunda ataupun oleh teman-temannya. Kalau kemudian kita ngejudge dia, kita marahin dia, akhirnya dia menjadi orang yang merasa gagal. Besok-besok males datang ke sekolah, saya tidak punya teman, ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu kebutuhan dasar penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Nah, mungkin ada nih salah satu di kelas yang anak itu apa-apa pengennya dia terus yang nak diakui, ya. Siapa yang nak maju? Aku pun. Siapa yang ini? Aku, pokoknya aku, ya. Bahkan dia itu nggak mau kita beralih bahwa temennya. Kadang-kadang kita ngerasain kau terus, ya, kakek gantian dulu yang lain. Jangan, ya. Anak yang seperti ini ternyata dia itu kebutuhan dasarnya di penguasaan. Jadi kasih dulu dia panggung, ya, untuk menyampaikan apa yang menjadi hajatnya tadi. Karena dia tuh merasa dia terus yang pengen diakui, kawannya kaget dulu. Itu berarti dia kurang perhatian di penguasaan. Kasih dia panggung, ya. Baru setelah itu kita bisa ke yang lain. Karena kalau tidak, dia akan membuat pusing kita. Dia akan terus, karena kebutuhannya tadi belum terpenuhi dari 5 tadi. Kemudian yang keempat, kebutuhan kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Misal anak-anak ini dikurung di kelas, duduk santun, dia nggak mau duduk santun, ya. Dia tuh jalan-jalan terus. Artinya dia kebutuhannya adalah kebutuhan kebebasan. Jadi sesekali Bapak Bunda bisa ngajak dia main di luar atau belajar di luar ruangan, ya. Jadi kalau dikatakan di dalam manajemen pendidikan itu moving class, ya. Jadi jangan di kelas terus, bisa di teras misalnya, atau
di mana atau belajar sambil bermain. Kalau misalnya pembelajarannya bisa menggunakan game, jadi jangan melulu duduk santun di kelas. Anak-anak ini kebutuhannya beda-beda. Dia yang kebutuhannya tidak terpenuhi, maka dia akan mencari cara untuk keluar dari kelas itu. Izin ke toilet lah, izin kemana supaya dia bisa keluar, karena kebutuhan kebebasan dia itu belum terpenuhi. Kemudian yang terakhir, kebutuhan kesenangan, ya, bermain, humor, ya. Jadi biarin aja anak-anak yang senang ketawa, sering bercanda di kelas itu, jangan dilarang. Dia nak senyum-senyum, dia nak ketawa. Bila perlu, ketika anak ingin seperti itu, kita ajak. Jangan belajar terus, kita ikut gabung dalam permainan anak-anak. Ya, jadi jangan melulu anak disuruh main sendiri, ya. Jadi perlu sesekali kita hadir di dalam permainan mereka. Mungkin main bola kah atau yang lain, ya. Selanjutnya, nih, motivasi perilaku manusia. Yang pertama, itu bisa untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, jadi ketika dia datang, ada nih anak yang kayaknya datang disiplin terus, bisa jadi dia hanya menghindari hukuman. Atau bapak bunda datang pagi, ya, absen hanya karena tidak ingin dipotong gajinya, misalnya, hanya tidak ingin datang rapat, hanya tidak ingin dipotong gajinya. Itu artinya motivasi bapak bunda ataupun anak-anak datang itu belum hadir dari dalam diri. Artinya masih bersifat apa? Untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan tadi. Ketika motivasinya seperti itu, nanti suatu hari wali kelasnya tidak masuk atau kepala sekolahnya tidak masuk dalam sebuah instansi, ya udah, datangnya besok terlambat, seperti itu, ya. Kalau itu datangnya belum dari diri sendiri. Kemudian atau untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, misal di kelas kita terapkan, nah nanti yang tertib bunda kasih kado, misalnya, ya. Nah, bisa jadi anak-anak tertib itu karena ada kadonya. Kalau nggak ada kadonya, ya udah, dia nggak tertib. Akhirnya tidak timbul motivasi intrinsik dari anak tersebut. Ketika kadonya hilang, hilanglah sudah. Atau kita misalnya untuk mendapatkan tunjangan kinerja, ketika tunjangan kinerjanya selesai, ya sudah, gitu ya, tidak dilaksanakan. Ya, yang kita harapkan itu adalah ini, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka inginkan, yang motivasi intrinsik itu yang diharapkan. Karena dengan adanya motivasi intrinsik, maka akan bertahan motivasi perilaku manusia. Oke Bapak Ibu, karena sudah azan, kita break dulu, ya. Kita break dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, cek. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Yang selanjutnya adalah perbedaan. Kita buka dengan tutup pendingnya dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Yang selanjutnya yaitu apa perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi, ya. Nah, yang pertama adalah hukuman. Hukuman ini datangnya tidak terencana, tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan, bersifat satu arah dan berupa hukuman fisik ataupun psikis. Kemudian, kalau konsekuensi itu terencana, disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Ya, nanti ada kasus contohnya. Kemudian yang ketiga, restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, ini kasusnya, contohnya, ya. Nah, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kemudian Bapak Ibu guru melakukannya, hormat bendera selama 1 jam, ya, atau hormat bendera
jam. Nah, berapa kali Bapak Ibu guru harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu guru. Ya, itu yang kita lakukan. Itu adalah bentuk kita sebagai penghukum. Kemudian kalau berapa kali kamu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan, itu membuat rasa bersalah pada diri murid. Ya, yang ada ketika nanti kita memberikan hukuman, anak bukannya jerah, tapi yang timbul dalam dirinya adalah sifat keras dan rasa dendam kepada kita. Ya, kalau kita pada posisi penghukum. Begitupun juga pembuat rasa bersalah. Ini ada 5 posisi kontrol. Ya, yang pertama guru sebagai penghukum, yang kedua guru pembuat rasa bersalah. Kalau membuat rasa bersalah ini nadanya enggak yang tinggi. Berapa kali sih ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu dan bapak misalnya, atau ibu bapak guru. Akhirnya apa? Anak ini merasa bersalah dalam dirinya, ya, tapi dia nggak menemukan tuh solusinya. Apa itu nggak menemukan? Jadi yang timbul itu merasa bersalah tadi. Kemudian contoh penerapan 5 posisi kontrol yang ketiga, sebagai teman. Siswa tidak memakai atribut juga nih. Ayo dong ikuti peraturan sekolah. Tolong bantu ibu bapak guru ya. Sekali ini ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Mungkin kita menyampaikan kepada anak ini sambil senyum-senyum, layaknya sebagai teman ya. Ayo dong, nanti bapak ibu guru diambil kepala sekolah kalau kamu nggak mau nurut ya. Itu sebagai teman nih. Kemudian yang selanjutnya posisi kita sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Ini sebagai pemantau. Jadi ketika sebagai pemantau itu kita membicarakan kesalahan anak ya. Kita gali, kita tanyakan, kemudian kita sebutkan. Itu sebagai posisi pemantau diri kita. Dan kemudian yang terakhir ya, itu sebagai posisi manajer. Inilah posisi yang menjadi harapan. Dari 5 posisi kontrol kita diharapkan untuk bisa menempati posisi yang ini ya. Apa kalimatnya? Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Ya, jadi posisi yang diharapkan itu kita sebagai manajer. Ya, jadi bukan sebagai penghukum atau sebagai pembuat rasa bersalah atau teman atau manajer. Mungkin dari Bapak Ibu guru selama ini banyak sekali yang masih berada di posisi penghukum ya, atau sebagai posisi teman ya. Padahal yang diharapkan dari ini posisi kontrol adalah kita sebagai manajer ya. Ini ada salah satu contoh kasusnya. Saya buka sebentar. Saya tayangkan sebentar kasusnya ya.
sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita atau tidak? Menurut kamu kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Ya betul. Menurut kamu menghormati antar teman itu penting atau tidak? Baik, kalau menurutmu itu penting, jadi kira-kira besok-besok lagi jika kamu sudah marah, keyakinan kelas apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu marah? Kamu bersedia memperbaiki permasalahan ini? Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Yang tindakan kamu ini sudah sangat tepat sekali. Tetap semangat, besok lagi harus lebih bersabar, jangan melakukan kesalahan yang sama ya. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas. Oke, baik, itu tadi contoh kasusnya. Nanti kita bahas satu-satu ya. Nih, di pembentukan keyakinan kelas dulu ya. Jadi pembentukan keyakinan kelas itu seperti apa? Yang pertama bersifat abstrak ya, bersifat abstrak. Kemudian yang kedua berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat ya. Jadi kalimat-kalimatnya jangan terlalu panjang, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Misalnya membuat keyakinan kelas dari peraturan, itu kita bisa ubah kalimatnya positif menjadi keyakinan kelas. Contoh, ketika kita dilarang datang terlambat, tidak boleh datang terlambat, maka kita bisa membuat keyakinan kelasnya meningkatkan kedisiplinan di sekolah misalnya ya. Atau dilarang mencontek, dilarang buang sampah sembarangan, itu kan kalimat peraturan. Kemudian bisa dibuat keyakinan kelasnya, kalimat positifnya saling menghargai antar teman, guru dan rekan sejawat misalnya. Jadi pembuatan keyakinan kelas ini kalau kita buat bersama-sama, maka anak-anak ataupun guru itu tidak merasa itu kan kamu yang buat, itu kan uji kamu misalnya kan. Tapi ketika keyakinan kelas itu atau keyakinan sekolah itu kita buat bersama dan disepakati bersama, insya Allah bisa terlambat, konsekuensinya ini. Maka kita sudah tahu, oh ya Bunda Vita, kamu kemarin terlambat misalnya kan, sudah tahu kan konsekuensinya apa. Jadi kita nggak keberatan. Tapi kalau tiba-tiba datang dari wali kelas ataupun dari pemangku sekolah, pemangku kebijakan, maka akan terasa berat. Sama kayak visi kemarin ya. Kalau visi itu dibuat tidak melibatkan seluruh warga sekolah, atau visi kelasnya tidak dibuat melibatkan seluruh murid, akhirnya murid ini ketika melanggar, ya udah wong aku kemarin gak diajak ngomong, aku udah tahu, misalnya kayak gitu kan. Selanjutnya kita ke segitiga restitusi ya, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Yang pertama ada pada segitiga warna kuning, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan, kemudian menstabilkan identitas dulu ya, baru kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan ya. Misal kayak kasus Talita tadi. Jadi kita tidak langsung mengejudge, tapi tanya dulu ya. Kemudian kita memposisikan diri kita itu sama. Oh, kalau Bunda berada di posisi kamu, pasti Bunda juga akan marah lah. Kamu sudah capek-capek nyapu, tapi dikotori lagi. Nah, itu adalah salah satu bentuk menstabilkan identitas. Kemudian, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ya, contohnya menstabilkan identitas itu kalimatnya misalnya,
oh berbuat salah itu wajar, besok jangan diulangi lagi ya, misalnya kayak gitu. Atau tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Nah, Bunda juga dulu waktu jadi siswa pernah kok melakukan kayak gitu, misalnya kayak gitu. Jadi yang kita harapkan itu solusi dari anak-anak, bukan menimbulkan identitas yang gagal. Kemudian selanjutnya itu ada validasi tindakan yang salah. Nah, misalnya kamu pun pasti punya alasan kan melakukan itu, misalnya terlambat atau misalnya marah-marah dengan Gibran tadi. Kita tanya, kamu pasti punya alasan kan kenapa kamu marah-marah tadi, atau kamu punya alasan kan kamu terlambat? Ya, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Misalnya anak ini berebut pensil misalnya, karena nggak dapet, akhirnya dia gopak kawannya misalnya. Nah, kita jangan langsung kau ini gopak anak uang misalnya, jangan. Tapi kita posisikan dulu anak itu, ya divalidasi dulu tindakan yang salah tadi. Kemudian dari memvalidasi tindakan yang salah, kita tanyakan sudah sesuai keyakinan belum? Keyakinan di sini maksudnya keyakinan sekolah yang sudah dibuat, keyakinan kelas yang sudah dibuat. Ya, kenapa bukan peraturan? Kenapa keyakinan? Ya. Nah, berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Kalau sudah ditanyakan keyakinan kelas, apa keyakinan kelas kita? Apa sudah sama yang kamu lakukan? Anak akan menjawab ketika dia salah. Oh, itu gak sesuai keyakinan. Saya sudah melanggar ini. Akhirnya akan timbul pada diri anak, oh ya, aku gak boleh seperti itu. Ya, aku harus memperbaiki ini kesalahanku. Ya, kita tanyakan nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Misal dia, oh saya sudah sepakat untuk nilai disiplin, untuk nilai saling menghargai. Nah, dari situ akan muncul motivasi intrinsik tadi. Jadi besok-besok dia melakukan itu memang karena dari dalam hatinya, dari dalam dirinya. Oke, baik. Sebagai penutup, ya, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Jadi yang diharapkan pembelajaran yang berpihak pada murid itu adalah bagaimana guru itu bisa mengerti kebutuhan murid. Jadi guru tidak bersifat menuntut, nak pokoknya kau harus selesai bulan ini, harus selesai kompetensi dasar ini, bulan ini kau harus selesai 3 bab, bulan ini kau harus selesai nambah karena kita nak ulangan, karena kita nak ambil, karena kita nak yang lain-lain. Ya, itu adalah sifat menuntutnya guru. Tapi yang diharapkan dari kurikulum ini adalah pembelajaran yang berpihak pada murid. Itu kita bisa memenuhi kebutuhan murid, bahwa tidak ada murid yang bodoh di dunia ini. Hanya saja murid belum menemukan guru yang tepat untuk dirinya mengembangkan kodratnya sesuai kodrat. Bahwa kita nggak bisa anak yang pandainya di hafalan dia disuruh matematika misalnya, anak yang pandainya bahasa Inggris dia disuruh taekwondo misalnya, nggak nyambung. Karena pada dasarnya anak nggak ada yang bodoh, dia sudah membawa kodrat, kata Tuhan kodratnya ini. Nah, tugas kita itu adalah menuntun kodrat yang sudah diberikan Allah tadi untuk dia mencapai ya cita-citanya tadi, supaya bisa diterima di lingkungan sekolah, di rumah maupun di masyarakat. Jadi berpihak pada murid itu bukan berarti wah aku senang sepak bola, jadi aku nak main bola seharian, kita nuruti, bukan yang seperti itu. Tapi kita mengarahkan. Sesekali ketika Agnes itu salah, nak main bola boleh, Bunda tahu bakat kamu bermain bola, tapi pada saat ini adalah saatnya sholat duha. Kita tanyakan lagi keyakinan kelasnya. Pada saat ini kita juga harus belajar materi umum. Ya, tujuannya untuk apa? Untuk bermain sepak bola. Tahu nggak Ronaldo itu? Ya, dia pandai matematika. Kenapa? Dia bisa mengukur dari tendangan sekian meter, tendangan penalti itu bisa gol. Karena apa? Ya, karena dia bisa mengukur. Dan
Kepandaian mengukur itu dari mana didapat? Dari ilmu matematika misalnya ya. Jadi kita harus pahamkan kepada anak, jangan kemudian bunda pokoknya aku nak makan. Sudah kita biar kebaik. Kan berpihak pada murid, bukan yang seperti itu ya. Tapi kita bisa mengetahui tadi sebagai seorang guru kita punya 5 posisi kontrol yang diharapkan adalah sebagai manajer kita tahu 5 kebutuhan dasar anak ya, dari kebutuhan makanan sampai kebutuhan ingin disayangi ya. Jadi kita sebagai guru yang diharapkan bisa menuntut itu. Jadi jangan menuntut karena kita dikejar administrasi misalnya ya, oleh kepala sekolah, oleh dinas, bukan. Tetapi menghadirkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Mungkin itu yang bisa saya bagi di kesempatan kali ini, yaitu diseminasi penerapan budaya positif ya. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu guru semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas yang dinamakan dengan keyakinan kelas. Ada yang pernah mendengar keyakinan kelas itu apa? Sudah pernah mendengar belum? Belum. Oke. Sebuah keyakinan kelas itu adalah yang akan kita taati bersama menggunakan kalimat ataupun menggunakan nilai-nilai kebajikan. Misal, hari ini kita akan membuat aturan kelas. Misalnya, dilarang datang terlambat. Misalnya itu aturan kelas yang pertama. Atau dilarang membuang sampah sembarangan. Ada kata-kata tidak boleh, ada kata-kata dilarang. Dilarang itu adalah kalimat negatif. Maka kita akan membuatnya nanti menjadi kalimat yang positif. Kalau dilarang membuang sampah sembarangan, maka kalimat positifnya apa? Misalnya menjaga kebersihan. Jadi menghilangkan kalimat negatifnya, menghilangkan kata dilarang, menghilangkan kata tidak. Paham?